Baik, pemirsa Cendekia TV yang budiman, bertemu kembali dengan program kita Cendekia Juara dalam sesi program terkait dengan parenting. Bu Leli, kita masih bersama Bu Leli untuk melanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas di awal, bahwa toxic parenting itu memang bagian dari parenting dalam rangka mendidik terhadap anak-anak kita. Betul, yang kita sayangi dan kita cintai. Kita lanjutkan dari tadi, pengertian dan ciri-ciri sudah kita sampaikan. Kemudian sekarang dampaknya apa sih Bu? Itu apakah dampaknya buat anak atau termasuk dampak orang tua itu sendiri ya? Apakah itu ada dari dampak perlakuan toxic parenting itu? Ya. Dari yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak? Ya, betul ya. Pasti ini akan berdampak secara psikis, yang nanti pun akan dari psikis itu ngerembet akan jadi dampak secara fisik gitu ya. Jadi ada kadang-kadang anak yang mudah sakit ya, gampang capek, betul, lelah. Nah, kita harus sebagai orang tua harus segera aja antisipasi, mencari apakah ini memang sakit secara fisik atau psikis gitu ya. Karena dari toxic parenting ini, misalnya nih ya, dari orang tua yang egois, yang fokus terhadap apa yang dia ingin capai saja, misalnya ditarget nih ranking gitu ya. Kan banyak memang kalau mulutnya itu bilang orang tua itu, saya nggak apa-apa lah kalau rankingnya begini begitu, yang penting perilaku dan bagaimana. Tapi tetap saja ketika melihat nilainya ya hasil ulangannya misalnya merah, tidak sesuai dengan ekspektasi itu sudah mulai bertaring tuh orang tua. Betul. Ya. Nah, maksudnya ada sisi ke sana gitu. Nah, ketika anak sudah ditarget, apalagi targetnya itu sudah diulang-ulang, diucapkan secara berulang kepada anak gitu ya. Nah, tentu saja ini akan membuat anak menjadi tertekan. Kalau sudah tertekan, anak dampaknya menjadi gampang depresi gitu ya. Stress dari depresi gitu, ini iya akhirnya ke stres. Nah, stressing. Nah, tentu saja kalau sudah stressing berarti butuh penanganan secara khusus gitu ya. Nah, kemudian selain dari stressing itu juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang secara psikologis anak tuh tidak seimbang. Jadi Bu ya. Jadi terhambat, betul. Jadi ada anak yang usianya dia misalnya ya sama dengan teman-teman, tapi perilakunya lebih ke kanak-kanakan. Nah, itu berarti ketika perjalanan menuju ke usianya itu berarti ada hambatan-hambatan secara psikologis. Betul. Bisa jadi itu dari salah satunya dari toxic parent tadi gitu. Berarti pada dasarnya naturalnya anak itu ketika memang pola pengasuhannya betul, pola pendekatannya betul, kayak anak itu akan normal seperti natural gitu ya Bu, normal aja gitu ya. Ya, tumbuh kembangnya akan sesuai dengan perkembangan sesuai usianya gitu ya. Betul sekali. Jadi pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Ketika pola asuhnya didasari dengan otoritas yang tinggi, terlalu banyak mengatur, alhasil nanti ketika anak dewasa dia akan menjadi seorang yang tukang ngatur orang lain. Karena persepsinya dia itu bahwa hidup itu mengatur orang. Gitu. Karena perjalanannya itu dia menerima bahwa dia sangat diatur sebelumnya gitu ya. Kemudian dari pola asuh yang terlalu mungkin orang tua sekarang tuh saking sayang sama anak, akhirnya segala kemauannya dipenuhi gitu ya. Terutama untuk mungkin keluarga yang mampu gitu ya. Apa saja mau beli apa dibeliin, dia pengen pergi kemana oke aja diantar gitu ya. Nah, pola asuh yang seperti itu juga ternyata itu akan membuat si orang tua itu tidak punya nilai di depan anak-anak. Sehingga anak tuh nanti akan berbuat apa saja yang dia mau. Itu dijadikan senjata. Nah, itu juga toxic parent juga ya. Jadi berarti ngikutin kemauan anak juga termasuk toxic parent. Iya, betul. Dahsyat ya, luar biasa pemirsa sekalian. Dari dampak itu kira-kira karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang, perkembangan anak. Nah, berarti itu biar orang tuanya tidak termasuk nih Bu, tidak mengarah bahwa melakukan toxic parent di keluarganya masing-masing. Kira-kira itu ada solusi atau ada cara-cara untuk tidak termasuk kepada toxic parent di situ, sehingga di keluarga itu memang terhindar gitu ya. Para orang tua tidak melakukan toxic parent kepada putra-putrinya gitu. Kira-kira seperti apa itu Bu?
ya gimana nih misalnya saya sudah terlanjur menjadi seorang toksik misalnya ya untuk anak saya, solusinya seperti apa. Nah ketika kita gitu ya, kita pokoknya harus mengalihkan fokus dan menyadarkan diri segera gitu, introspeksi diri bahwa saya itu ternyata selama ini sudah satu apa dua apa gitu ya. Jadi artinya melis apa yang sudah dilakukan dan itu ternyata akan berdampak negatif terhadap anak. Pertama itu, jadi bangun kesadaran dulu, introspeksi dulu, kemudian bangun kesadaran dan mulailah merubah pola asuh. Dari yang asalnya menegur anak dengan nada tinggi gitu ya, atau tadi menarget anak gitu, mengingatkan anak dengan keras gitu ya, atau anak bilang sekarang tuh bawel gitu ya, terus-terusan diulang. Nah, anak laki-laki apalagi itu sangat tidak nyaman dengan pengulangan perintah gitu. Betul, hampir Jadi, semua anak ya Bu. hampir semua anak seperti itu ya. Dan tentu tidak ada manusia yang selalu ingin diatur. Begitupun dengan anak gitu ya. Nah, supaya terhindar dari perilaku seperti itu, coba kita rubah dulu. Setelah introspeksi diri, menyadari bahwa itu salah, kita berusaha mengalihkan fokus dan merubah pola asuh. Misalnya dengan mengajak, ini karena kebanyakan orang tua tuh mengeluh tentang anak perempuan laki-laki ya. Jadi, anak laki-laki katanya susah diatur segala macam. Ternyata sangat bisa dikondisikan dengan cara apa? Anak laki-laki itu kalau perutnya sudah kenyang, sudah makan, itu apa yang kita omongin yang penting tidak nada perintah, itu bisa masuk dan nurut. Oh gitu ya, dan nggak ya? susah. Iya. Anak laki-laki itu Bu. Anak laki-laki gitu. Jadi kalau dia kondisi lapar susah menerima informasi. Iya, begitu, iya betul. Itu kecenderungan dan itu secara medis juga sudah banyak orang membicarakannya. Dokter-dokter menyatakan bahwa anak laki-laki itu memang kalau sudah perutnya kenyang, sudah makan gitu ya, itu sangat bisa diajak ngobrol santai, dimasukkanlah kita tujuannya apa. Misalnya kalau dia lagi anteng main gadget nih, terus ngajak sholat dulu misalnya susah gitu ya, gimana tuh caranya? Jadi bahasanya enggak yang ayo dek sholat dulu, kalau gadget kan bisa entar. Bahasanya seperti itu tapi nadanya kurang tepat. Jadi ngajaknya itu sambil dielus, ada touching ke anak ya, sehingga ya, anak tuh merasa saya itu orang tua tuh ada untuk mereka gitu, di touch gitu ya. Gimana kalau sholat dulu? Sholat tuh cuman paling 5 menit loh. Gitu. Paling 5 menit Bu ya, itu loh lama banget ya. 2 menit atau 3 menit kan kalau berjamaah itu ya agak agak lama. Iya agak lama gitu. Nanti bisa lanjut lagi atau misalnya mandi nih, ngajak mandi ini sore lagi asik main, terus kita ajak sini mandi dulu gitu ya. Apalagi dia lagi asik sama teman-temannya ya, itu bukan hal yang gampang itu. Bukan hal yang gampang. Main layangan di tengah jalan gini, jangan di jalan, jangan main layangan sih. Susah karena itu sudah dilakukan. Tapi kalau cara ngajaknya mungkin lebih ke kalau sudah mandi misalnya, atau kalau adek cepat mandi, maka cepat main lagi. Kalau ada cepat makannya, cepat makan nih sekarang dilakukan, nanti akan cepat bisa main lagi. Daripada sekarang main terus, nanti mama misalnya akan mengajak adik terus, nanti mainnya kira-kira konsentrasi enggak. Jadi ada diskusi, ada pertanyaan yang bisa anak jawab. Jadi, berarti gitu. Lebih ke caranya ya Bu ya, lebih pada ke dasarnya caranya. Lebih ke caranya. Betul. Bagaimana anak itu bisa mendengar orang tuanya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Betul. Nah, berarti memang benar pada dasarnya tidak ada anak yang tidak bisa diajak komunikasi Bu ya. Iya. Tapi memang tergantung tadi orang tuanya bagaimana cara menyampaikan dan cara mengajaknya itu sendiri gitu ya. Apalagi memang toxic parent kalau memang itu terjadi di orang tua udah terlanjur, ternyata bisa ya Bu ya. Ada solusi ternyata. Jadi belum terlambat ya para pemirsa sekalian ya. Belum terlambat untuk kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan terhadap pola asuh terhadap putra-putri kita sekalian. Apalagi kita ketahui putra-putri kita sayangi dan kita cintai itu pingin menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah gitu ya. Nah mudah-mudahan yang kita bahas ini juga menjadi bagian dari penunjang atau menjadi referensi buat orang tua untuk bisa melakukan pengasuhan kepada anaknya, merubah polanya dari hal-hal yang tadi termasuk toksik untuk tidak lagi mengulangi gitu ya Bu ya. Karena pada dasarnya anak itu ingin didengar, ingin dihargai gitu ya. Jadi sebetulnya akan lebih mudah lagi ketika kita pertama nanggep dulu deh ke anak. Anak pulang dari sekolah ditanggap dulu.
tadi seneng banget ya ketemu teman-teman. Jadi bahasanya tuh nggak, tadi ngapain aja di sekolah. Nah kalau udah kayak gitu mah udah deh. Jadi dia kondisi capek kali Iya, ya, capek kondisi capek, ditanya langsung ditanya. belajar apa, belum minum dulu mau Iya. makan mungkin seperti Mungkin itu ya gitu salah ya. satunya.